Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh alam, bukan hanya bagi suatu bangsa atau suatu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang menciptakan manusia, memberi amanah, menurunkan petunjuk, dan mengajarkan bahwa kekuasaan, ilmu, harta, jabatan, serta kemampuan mempengaruhi manusia bukanlah kemuliaan pada dirinya sendiri, melainkan amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Ketika manusia hidup di tengah teknologi, kecerdasan buatan, perubahan geopolitik, dan krisis kepercayaan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, membuka jalan melalui ayat-ayatnya, melalui risalah para nabi, dan kesempatan bagi manusia untuk mencari kebenaran dengan ilmu, dengan kejujuran dan kerendahan hati. Menyaksikan zaman modern adanya manusia dari berbagai bangsa, berbagai budaya, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial, akhirnya memeluk agama Islam. Pertanyaan yang layak diajukan adalah berapa banyak orang yang masuk Islam, melainkan apa yang terjadi dalam perjalanan batin, perjalanan intelektual, sosial, dan kehidupan mereka, sehingga mereka bisa tersebut. Karena keyakinan hidayah adalah perkara yang sangat mulia dalam perspektif Islam. Sementara pengalaman masuk Islam adalah fenomena sosial yang dapat dipelajari secara tanggung jawab melalui bukti sejarah, demografi, wawancara, dan sebagainya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan ihsan dan hari akhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita renungkan sebuah pertanyaan sederhana namun besar maknanya. Mengapa 14 abad setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, masih ada saja manusia, seorang profesor, seorang musisi, dan ibu rumah tangga di luar negeri, ataupun mahasiswa yang akhirnya Al-Quran lalu meneteskan air mata dan mengucapkan kalimat syahadat. Bukankah seharusnya jika kita mengikuti logika duniawi, keyakinan yang sudah berusia 14 abad mestinya ketinggalan zaman, ketinggalan daya tariknya sebagaimana teknologi. Namun kenyataan justru terbalik. Disinilah letak keajaiban yang akan kita kupas bersama. Mengapa seperti ormas Islam terkaya di Indonesia seperti Muhammadiyah bersedia membeli bangunan yang konon dijadikan gereja untuk disulap menjadi masjid di Spanyol. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima tobat. Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Jamaah sekalian perhatikan baik-baik satu kata, yaitu afwaja atau berbondong-bondong. Bentuk jamak dari fauj yang berarti rombongan besar yang datang bergelombang, bukan 1-2 orang. Para ahli bahasa Al-Quran menjelaskan bahwa pemilihan kata ini bukan kebetulan. Ia menggambarkan gelombang manusia yang datang beriringan, kelompok demi kelompok dari berbagai penjuru.
Ayat ini turun berkaitan dengan Fathu Makkah. Namun para ulama tafsir menegaskan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi, labil khusus, yaitu pelajaran yang umuman bukan dibatasi sebab turunnya yang khusus. Namun yang lebih menakjubkan lagi, coba jamaah bisa memperhatikan apakah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbangga atau mengangkat dada, merayakan kemenangan dengan gegap gempita? Tentu tidak. Ayat ini ditutup dengan 3 perintah yang seolah bertolak belakang dengan logika manusia. Yaitu yang pertama, fasabih, artinya bertasbih, bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu, dan wastagfirhu, mohonlah ampun kepadanya. Ini ajaran adab yang luar biasa bahwa gelombang keislaman betapapun besarnya disambut bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan istighfar. Jika kita hari ini menyaksikan fenomena serupa di seluruh belahan bumi, maka seharusnya kita bersyukur, memuji Allah justru dan merasa kecil di hadapannya, bukan merasa hebat atau apalagi agama kita menang. Allah menegaskan melalui risalah Nabi Muhammad, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan akan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Kata kafat sini berarti keseluruhan tanpa terkecuali, sebuah penegasan risalah ini sejak awal tidak dirancang untuk satu suku, satu bahasa atau warna kulit. Ini dasar mengapa dakwah Islam sejak generasi pertama menjangkau Arab hitam maupun putih, timur dan barat, merupakan universalitas yang secara empiris hari ini, di mana sebaran geografis mu'alaf dari Alaska hingga Australia. Allah mengingatkan bahwa hidayah adalah hak prerogatifnya, bukan hasil paksaan manusia. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan struktur ayat ini bahwa Allah tidak jangan memaksa, melainkan tidak ada paksaan. Kesan bahwa keimanan lahir dari paksaan bukanlah keimanan sejati. Karena hakikatnya iman ada dalam hati dan tidak dipaksa dari luar. Justru inilah keistimewaan fenomena mu'alaf abad ke-21 yang kita bahas. Mayoritas memilih Islam dengan kondisi benar-benar bebas, tanpa tekanan, ancaman, atau iming-iming. Setelah pencarian panjang di tengah masyarakat yang plural, seringkali justru tidak ramah terhadap secara sosial maupun politik. Prinsip inilah yang nanti kita praktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan wilayah-wilayah di mana kekuasaan politik tidak pernah dijadikan alat memaksa keyakinan. Allah berfirman tentang tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di seluruh muka bumi. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru dan pada mereka diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat ini sering dijadikan pijakan oleh da'i untuk menunjukkan bahwa pencari kebenaran ilmiah bila dilakukan dengan jujur akhirnya akan bertemu dengan kebenaran wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cahaya Islam ke berbagai penjuru bumi. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada apa yang telah dilipat untukku. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Fitan. Jamaah bisa membayangkan konteks ini diucapkan oleh manusia yang hidup di Jazirah Arab abad ke-7. Di sebuah kota yang bernama Madinah yang saat itu tidak dikenal oleh bangsa di dunia. Namun beliau berbicara tentang timur dan barat bumi. 14 abad kemudian
kita semua yang jauh dari Jazirah Arab adalah bagian dari bukti dari sabda Nabi ini. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, cenderung kepada tauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi salah satu kunci teologis untuk memahami fenomena mu'alaf. Jika fitrah manusia secara asli cenderung pada tauhid, maka ketika seorang tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari bimbingan itu, lalu suatu hari ia menemukan kembali jalan tauhid, sesungguhnya ia bukan sedang berpindah ke sesuatu yang asing. Ia kembali ke sesuatu yang sejak awal telah tertanam dalam jiwanya. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin kalau unta merah itu artinya seperti emas atau mungkin iPhone atau dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa unta merah adalah harta paling berharga bagi pada saat itu. Rasulullah menegaskan bahwa menjadi sebab hidayah satu orang saja nilainya melampaui seluruh kekayaan itu. Ini bisa jadi renungan berapa banyak dari kita yang mengejar dunia siang malam namun lupa satu kalimat yang baik, satu keteladanan akhlak, bahwa sikap tulus kepada non-muslim bisa jadi jalan hidayah yang pahalanya tidak ternilai di sisi Allah. Dalam suatu riwayat, kebenaran Islam adalah dialog yang panjang dalam kitab Sahih Bukhari antara Kaisar Heraklius dari Romawi dan Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih musyrik tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Heraklius mengajukan pertanyaan sistematis tentang nasab, kejujuran, pengikut, apakah ada yang murtad setelah masuk Islam karena kecewa atau mengingkari janji. Namun jawaban Abu Sufyan yang masih kafir pada saat itu adalah tidak ada alasan untuk memuji Nabi. Namun justru jawabannya menguatkan bukti kenabian di hadapan Raja Heraklius. Pada akhirnya sang kaisar mengakui dalam hati bahwa sifat-sifat itu adalah ciri seorang nabi sejati. Secara politik tidak berani menyatakan Islam secara terbuka. Rasulullah mengajarkan dakwah bertahap dan penuh hikmah sebagaimana pesan beliau kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu saat diutus ke Yaman. Mula-mulanya mengajak tauhid sebelum membebani kewajiban yang hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun mengenai kelembutan menyambut orang yang baru memeluk Islam, terdapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi. Lalu ketika sakit menjelang wafat dituntun Nabi mengucapkan syahadat, ia pun memeluk Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah teladan tentang kesabaran dan kasih sayang dalam menyampaikan hidayah hingga saat akhir pun. Hadis ini tercatat dalam Al-Tubus, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i dan sebagainya. Jejak lintas benua untuk generasi awal abad ke-7 Masehi. Kita bisa menjumpai sahabat namanya Salman Al-Farisi. Orang sahabat yang pernah mengusulkan adalah parit pada waktu perang Khandaq. Pada saat itu adalah inovasi karena mampu menghambat serbuan dari gabungan kaum kafir. Di mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencari kebenaran asal Persia yang melakukan perjalanan lintas negeri, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, bahkan sempat diperbudak dalam perjalanannya sebelum akhirnya menemukan dan memeluk Islam di Madinah. Selanjutnya ada sahabat contohnya Suhaib bin Ar-Rumi, sahabat Nabi berlatar belakang Romawi Antium. Bukti awal bahwa Islam diterima lintas etnis dan kekaisaran pada masanya. Bahkan secara politik di rival kekuasaan Arab pada saat itu. Contoh lagi adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
mantan budak berkebangsaan atau sekarang Ethiopia, nama dalam Islam, simbol abadi bahwa kemuliaan Islam tidak ditentukan usul karena kulit, status sosial, jabatan, melainkan semata oleh ketakwaan. Yang agak menjadi perhatian adalah era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan di mana puncak kejayaan, puncak kejadian tahun 3 hingga 23 Hijriah. Jika ada satu babak sejarah yang paling penting untuk kita pahami sebelum membahas mu'alaf adalah babak kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu, sahabat yang oleh Nabi Muhammad diberi gelar Al-Faruq, sang pembeda yang tegas antara kebenaran dan kebatilan. Karena era inilah pola dakwah yang akan berulang selama 100 tahun berikutnya, yaitu perluasan wilayah yang justru diikuti gelombang keislaman secara sukarela, bukan paksaan, yang pertama kali terlihat dalam skala besar. Umar terkenal ada 3 kejadian. Yang pertama adalah seorang khalifah dalam perang Yarmuk yang mencopot seorang panglima perang yang hampir sepanjang perang tidak pernah kalah, yaitu Panglima Khalid, dicopot di era khalifah dari Umar. Tujuannya apa? Karena dengan kecerdasan Umar, dia tidak ingin akidah umat menjadi bengkok gara-gara setiap dipimpin Khalid maka kemenangan akan datang. Jadi tujuannya mencopot Khalid adalah untuk meluruskan akidah dari pasukan pada saat perang Yarmuk, di mana akhirnya panglima diganti ke Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan melawan bapaknya sendiri dalam suatu perang. Walaupun akhirnya kepanglimaan tetap kembali ke pangkat Khalid, tapi intuisi tajam, ketajam kolbu dari Umar ini telah mencatat sejarah dalam rangka menyelamatkan akidah dari pasukan. Umar juga terkenal dengan kejadian di mana rakyat yang akan mencampur susu dengan air, konon anak gadisnya diminta oleh Umar untuk menjadi mantu. Dan akhirnya setelah beberapa generasi lahirlah khalifah setelah Ali, namanya Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya Umar juga terkenal di mana tiap malam selalu mengecek apakah rakyatnya ada masalah, baik itu kelaparan dan sebagainya, hingga membawa makanan sendiri dari gudang untuk selanjutnya dimasak di rumah janda yang kekurangan tersebut. Tentu Umar ini yang oleh Nabi dalam surat Al-Anfal ayat 67 bahwa Allah menguatkan pendapat Umar pada saat ada diskusi dengan Nabi Muhammad, mau diapakan ini tawanan perang Badar. Akhirnya Allah melalui surat Al-Anfal dari 67 sampai 70 ditegaskan bahwa wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik daripada tebusan yang telah diambil dari kamu, dan Allah mengampuni kamu. Di mana dalam surat An-Anfal ini Allah menguatkan pendapat dari Umar bahwa tawanan perang Badar terpaksa harus dibunuh ketimbang mengikuti pendapat Nabi untuk diampuni. Namun yang jauh lebih penting untuk era kekhalifahan dari Umar adalah adanya perjanjian Ailia di Yerusalem. Ketika menerima penyerahan kota suci langsung dari Patriark Sopronius, Umar radhiyallahu anhu menandatangani perjanjian yang menjamin keselamatan jiwa
harta, gereja, dan salib penduduk Nasrani Yerusalem yang dikenal sebagai Al-Uhdah Al-Umariyah, Perjanjian Umar. Dan ada suatu kejadian di mana pada waktu sholat tiba, beliau lebih memilih tidak sholat di dalam gereja makam suci. Beliau sengaja sholat di halaman gereja karena khawatir generasi muslim setelahnya akan menjadikan alasan itu untuk mengubah gereja menjadi masjid di kemudian hari. Sikap kehati-hatian ini tercatat dalam berbagai riwayat sejarah dan menjadi rujukan penting kajian toleransi beragama dalam pemerintahan Islam klasik. Selanjutnya di era Umar adanya prinsip lahir merdeka dalam penegakan keadilan. Sebuah riwayat masyhur Gubernur Mesir Amr bin As memukul seorang anak Kipti atau Kristen Koptik dalam sebuah perlombaan. Ketika ayah anak Koptik itu mengadu langsung kepada Umar di Madinah, Khalifah memanggil gubernur beserta putranya, lalu memerintahkan anak Koptik itu untuk membalas pukulan yang sama di hadapan seluruh pembesar secara menebur seraya menegur dengan kalimat yang kemudian menjadi salah satu ungkapan paling terkenal, yaitu bahwa keadaan Islam, bahwa manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka, sehingga tidak ada seorang pun, sekalipun anak pejabat, yang berhak memperbudak atau merendahkan rakyat biasa. Zaman Umar juga terkenal adanya reformasi administrasi negara. Umar radhiyallahu anhu adalah peletak dasar sistem diwan atau administrasi kepegawaian dan penggajian terpusat melalui Baitul Mal yang dikelola secara transparan. Sekolah dikelola secara transparan oleh kepolisian dan peradilan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif serta sistem pengawasan yang aktif terhadap para gubernur. Selanjutnya Umar juga adanya jizyah sebagai jaminan perlindungan atau bukan hukuman terhadap penduduk non-muslim di wilayah taklukan. Umar menetapkan kewajiban jizyah bagi kompensasi atas jaminan keamanan dan pembebasan dari wajib militer. Selanjutnya ekspansi lintas benua. Di Afrika Barat, penyebaran Islam pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi terjadi melalui jalur perdagangan atau Trans-Sahara yang sejak sekitar abad 9 hingga abad ke-14 Masehi berdirinya kerajaan Muslim seperti kerajaan Mali, kerajaan Sohai, dan era Mansa Musa yang terkenal abad ke-14 menjadi simbol kejayaan intelektual dan ekonomi Islam di Afrika Barat. Dengan Timbuktu berkembang sebagai pusat keilmuan yang disegani hingga Eropa. Selanjutnya di Nusantara, Islam menyebar di Kepulauan Nusantara melalui jalur perdagangan maritim, dakwah yang damai pada abad ke-13 Masehi dengan tradisi Wali Songo di Jawa yang dikenal luas sebagai penyebar Islam dengan mengakomodasi budaya lokal. Selanjutnya di Asia Selatan, di anak benua India, penyebaran Islam berlangsung melalui jaringan pedagang, sufi, dan pusat pendidikan selama berabad-abad. Sehingga lahirlah Muslim terbesar di dunia yang meliputi Pakistan, Bangladesh, dan di India. Selanjutnya Islam menyebar di Andalusia dan Balkan. Di penghujung barat tetangga Eropa, interaksi panjang antara peradaban Islam dengan Eropa berabad-abad meninggalkan warisan keilmuan, melahirkan arsitektur dan komunitas muslim sebagiannya bertahan hingga kini seperti di Bosnia dan Albania. Di era modern abad 20 hingga 21 Masehi kita mengenal adanya Muhammad Asad, lahir di Lopot, Swiss, yang terkenal sebagai cendekiawan Yahudi Austria yang memeluk Islam tahun 1926 setelah perjalanan intelektual spiritual di Timur Tengah. Kemudian menjadi penerjemah Al-Quran. Kita mengenal ada Maryam Jamilah, lahir di Margaret Marcus, penulis Yahudi Amerika yang memeluk Islam tahun 1961. Selanjutnya kita mengenal adanya Malcolm X atau El-Hajj Malik El-Sabas yang lahir tahun 1925
yang wafat tahun 1965 adalah tokoh hak-hak sipil Amerika Serikat yang mengalami transformasi pandangan setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1964. Dengan poinnya, dia memiliki pengalaman menyaksikan jamaah haji dari berbagai warna kulit ketika beribadah setara, mengubah pandangannya tentang persaudaraan lintas ras secara mendalam. Kita mengenal mu'alaf yang namanya Yusuf Islam. Lahir dengan nama Stephen Demere Giorgio yang terkenal sebagai musisi Cat Stevens, memeluk Islam tahun 1977 setelah pencarian makna hidup di puncak karir musiknya, di mana dia sempat mendirikan filantropi dan karya dakwah termasuk sekolah Islam di Inggris. Selanjutnya ada mualaf yang namanya Jeffrey Lang atau profesor matematika asal Amerika yang memeluk Islam pada dekade tahun 1980 setelah pergumulan filosofis tentang eksistensi Tuhan. Menuliskan pengalamannya dalam buku Even Angel Acts, sebuah kesaksian dari akademisi tentang sains eksak yang justru menemukan kejernihan logis tentang makna tauhid. Selanjutnya, bagian Islam sebagai agama akal. Al-Quran berulang kali menantang manusia untuk menggunakan akalnya, bukan menuntut kepatuhan buta. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Ini adalah tantangan terbuka bahwa Allah tidak berkata percayalah tanpa bertanya, melainkan mengajak tadabbur, sebuah kalimat yang dalam maknanya lebih dari sekedar membaca, yang berarti merenungkan hingga ke akarnya. Selanjutnya Islam sebagai agama kolbu. Orang-orang yang beriman dalam hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar ayat 28. Populasi muslim dunia tercatat tumbuh pesat dari sekitar 1, miliar jiwa pada 2010 menjadi 2 miliar pada tahun 2020 menurut analisis Pew Research Center. Penelitian yang sama menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh struktur usia muslim yang relatif muda, fertilitas tinggi, dan bukan tentang perpindahan agama. Mungkin bisa ditampilkan adanya bagan muslim tentang daftar dari negara-negara yang mu'alaf. Di situ Amerika terdapat indikasi setiap tahun terdapat jumlah yang masuk Islam estimasi 20.000 hingga 25.000 orang per tahun. Sekitar 1 dari 5 muslim Amerika adalah mu'alaf. Di Inggris setiap tahun 5.000 orang mu'alaf, mayoritas dilaporkan perempuan usia dewasa. Untuk di Jerman setiap tahun ada 4.000 mu'alaf. Data BAMF kajian akademik lokal tahun 2015. Di Prancis ribuan per tahun estimasi variasi. Dari kajian sosiolog tentang tren meningkat pasca tahun 2000-an. Belanda dan Skandinavia, Korea dan Indonesia. Secara metodologis, fenomena ini sebagian besar dapat dijelaskan oleh selection effect dalam riset sosial. Seorang yang berpindah agama pada usia dewasa umumnya telah melalui proses pencarian dan pengujian keyakinan yang sangat sadar. Sesuatu yang secara alami menghasilkan pemahaman mendalam karena mereka memilihnya aktif, bukan sekedar mewarisi. Ini bukan berarti diwariskan lahir bernilai lebih rendah. Banyak muslim berketurunan memiliki kedalaman spiritual yang biasa melalui pendidikan keluarga yang konsisten. Islam memuliakan kedua jalan ini, menunjukkan generasi sahabat
seperti ada Salman Al-Farisi yang menempuh pencarian panjang, ada pula putra-putri sahabat yang tumbuh dalam bimbingan wahyu. Kalau era sekarang seperti Ustadz Donditan dan Felix Shaw yang lahir dari bukan Islam, tapi setelah menjadi Islam kuatkan adanya dakwah yang dilakukan oleh dua tokoh itu. Sebagai umat yang meyakini janji Allah, kita boleh optimis terhadap masa depan Islam. Namun proyeksi numerik tahun ke depan tetap wilayah harapan dan keyakinan iman, bukan kesimpulan yang dapat dibuktikan oleh metode ilmiah. Untuk refleksi menyambut mu'alaf, yang pertama adalah menyambut mu'alaf baru dengan kasih sayang, kesabaran, tidak membebani mereka dengan tuntunan berat di awal keislaman. Selanjutnya menjaga adab dakwah, yaitu menyampaikan kebenaran Islam dengan hikmah. Surat Nahl ayat 125 tanpa merendahkan keyakinan latar belakang keluarga orang lain. Selanjutnya meneladani keadilan tata kelola sebagai Umar, sebagaimana era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dalam menjaga amanah, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya meneladani metode dakwah lintas yang terjadi di Nusantara, yaitu dakwah yang santun, mengakomodasi konteks lokal, dan mengedepankan keteladanan akhlak daripada kekerasan retorika. Selanjutnya bersikap kritis dan jujur terhadap data serta klaim yang beredar di media sosial. Sebagai penutup, jamaah yang dirahmati Allah, fenomena manusia berbondong-bondong memeluk Islam adalah perpaduan antara janji Allah dalam Al-Quran, kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jejak historis 1400 tahun yang konsisten lintas benua, dan realitas kontemporer yang sejauh ini dapat diverifikasi secara riset. Hari ini menunjukkan tren konversi meyakinkan di berbagai negara. Tugas kita adalah menjaga dua amanah sekaligus, yaitu meyakini janji Allah dengan sepenuh hati dan menyampaikan fakta dengan kejujuran ilmiah tanpa berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebab hidayah bagi orang lain, meneguhkan iman kita di atas jalan yang lurus, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, mari kita kaji kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.